Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara malam hari ini. Bersama kami Healing Harmony, kami undang saudara untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa di dalam hadirat Tuhan saudara menemukan kasih yang sejati, pemulihan, kekuatan yang baru, dan iman kepadanya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun di tengah badai, Ia telah menjadi sauh yang kuat dan harapan yang pasti bagi kehidupan kita. Mari bersama naikkan hati kepada Tuhan, puji dan sembahlah Dia. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyanyian puja
Malam hari ini kami mau katakan bahwa Engkau layak dipuji. Dalam suka duka dan dalam setiap situasi yang mungkin sulit sekalipun bagi kami. Bahkan ketika kami tidak dapat melihat apapun yang akan terjadi di depan kami. Satu yang kami tahu, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami layak untuk dipuji dan disembah. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat haleluya, semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berpijak di hari pertama di bulan Agustus 2025. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita semua. Saudaraku, jika Tuhan telah menuntun, menolong dan menganugerahkan segala yang baik, segala yang hebat dalam hidup kita di hari kemarin, maka hari ini dengar baik, dengan iman yang sungguh kepada Allah yang hidup dan berkuasa, kita meminta perkenanannya untuk memimpin, menuntun, dan berjalan bersama dengan kita di hari-hari esok. Saudara, oleh karena iman dan penyerahan diri kita kepada Allah sebagai bukti penyembahan kita kepadanya, kita akan melihat Allah akan menyatakan lagi perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat dan dahsyat, perkara-perkara mujizat dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita. Tetapi satu hal yang mesti kita mengerti dan percaya, bahwa setiap perkara-perkara besar bisa terjadi ketika kita membangun dan meningkatkan kapasitas iman bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, Allah rindu memberkati dan sanggup mengembangkan setiap kapasitas kita. Ia hanya membutuhkan kita membentangkan dan merentangkan sayap-sayap iman agar kita terbang bisa lebih tinggi lagi. Saudara, membentangkan dan merentangkan sayap untuk naik terbang lebih tinggi itu sebuah usaha atau suatu yang harus dilakukan dengan upaya optimal sehingga seekor burung dapat mencapai ketinggian maksimal. Kita tidak punya sayap seperti burung, tetapi kita punya sayap iman kepada Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu membawa kita terbang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan tantangan, masalah, dan ujian seringkali membuat kita menjadi takut, gentar, gampang, bimbang, dan khawatir. Namun kita harus memutuskan apa yang seharusnya menguasai dan menuntun hidup kita. Apakah kita melintasi hidup dengan dihantui rasa takut dan khawatir, atau hidup dalam iman dan penyerahan diri dan berpegang teguh pada pengharapan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah? Saudaraku, ketakutan dan kekhawatiran sering membuat saudara melihat masalah yang kecil menjadi besar, sedangkan iman memampukan kita melihat Allah yang jauh lebih besar dari apapun masalah yang terlalu besar bagi saudara. Tetapi satu hal yang saya harus katakan, bahwa orang Kristen yang mengaku beriman tetapi tanpa usaha dan melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang gampangan dan tidak dewasa, sehingga perkara-perkara besar tidak akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Firman Allah katakan, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus dibarengi juga dengan usaha optimal. Jika tidak demikian, iman kita adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 18 dan 20 mengatakan, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Itu sebabnya saudaraku, lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh sambil menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan beriman kepada Allah yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mau mengalami mujizat Tuhan, jika kita mau mengalami peningkatan-peningkatan dalam kehidupan, jika kita mau mengalami perkenanan Allah, maka hiduplah dengan iman. Ibrani 11 ayat 6a berkata, tanpa iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, orang yang mengenal bahkan percaya kepada Allah belum tentu benar di hadapan Allah, tetapi orang yang beriman, berkenan di hadapan Allah, mengalami perkenanan Allah, mengalami mujizat Allah, itulah orang benar. Sekali lagi, orang yang mengenal bahkan percaya kepada Allah belum tentu orang benar. Tetapi orang yang beriman, berkenan di hadapan Allah, mengalami perkenanan Allah, mengalami mujizat Allah, itulah orang benar. Hari ini mungkin saudara bertanya, bagaimana saya dapat menjadi orang yang beriman, atau bagaimana saya dapat memperbesar kapasitas iman bekerja dalam hidup saya? Bapak Ibu, firman Allah mengatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaannya, sudah berapa lama Anda membiarkan telinga Anda untuk mendengarkan firman Kristus, atau hanya di hari Minggu saja? Bagaimana mungkin saudara dapat bertumbuh mengalami peningkatan yang berarti kalau saudara tidak
membiasakan dirimu untuk mendengar akan firman Allah. Saudara, firman Kristus dapat menambah kapasitas dan meluaskan sayap-sayap iman kita. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, artinya semua makanan dan untuk keperluan tubuh, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang tubuh memerlukan makanan dan minuman, tetapi jiwa dan roh kita yang melahirkan iman sangat memerlukan firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita yang sangat-sangat menginspirasi kita untuk kita tetap beriman kepada Allah yang hidup, walaupun kita belum melihat segala sesuatu yang kita dambakan dan kita impikan. Saudara, seorang yang bernama Dr. Mark adalah seorang ahli onkologi terkenal. Satu hari ia pergi ke sebuah konferensi penting di kota lain, di mana ia akan menerima penghargaan medis atas prestasinya. Namun 1 jam setelah lepas landas, pesawat itu harus melakukan pendaratan darurat di bandara yang terdekat karena harus memperbaiki kerusakan yang terjadi pada pesawat itu. Dr. Mark akhirnya turun dan menyewa mobil untuk segera berangkat ke kota yang ia tuju, tempat konferensi tersebut. Namun tidak lama setelah ia melaju, tiba-tiba saja cuaca sangat buruk terjadi, badai dahsyat, lalu kemudian hujan deras, sehingga internet menghilang dan ia tidak dapat berkomunikasi dengan kota di mana ia harus pergi. Di browser mapnya juga tiba-tiba tidak ada signal dan ia nyasar. Ia salah mengambil jalan. Bapak Ibu, setelah 2 jam ia mengemudi, ia menyadari bahwa ia sudah tersesat jauh dari kota di mana ia harus pergi. Ia merasa lapar dan lelah sekali sehingga ia memutuskan untuk mencari tempat untuk ia beristirahat. Akhirnya dia menemukan sebuah rumah mungil. Dengan putus asa dia turun dari mobil itu dan mengetuk pintu. Lalu kemudian seorang wanita tua membuka pintu bagi Dr. Mark. Dr. Mark menjelaskan tentang semua yang menimpa dirinya. Kemudian ia meminta dari wanita itu untuk menggunakan ponsel. Namun wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki ponsel, tetapi dia bisa masuk dan menunggu hingga cuaca membaik. Dr. Mark yang lapar, basah dan lelah menerima tawaran untuk masuk di dalam rumah tersebut. Wanita itu menghidangkan teh panas kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa silakan minum teh, dan menawarkan apakah Dr. Mark mau ikut untuk berdoa karena dia sementara berdoa bagi anaknya. Lalu kemudian Dr. Mark tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya percaya kepada kerja keras. Sambil menikmati teh panas, dokter melihat wanita itu berdoa di samping sebuah buayan dengan suara tangis dalam doanya. Dokter itu mengerti bahwa wanita ini membutuhkan pertolongan, sehingga ketika selesai wanita ini berdoa, Dr. Mark berkata kepadanya, apa sebenarnya yang Anda harapkan dari Tuhan dalam doa-doamu? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa Anda satu hari nanti? Wanita itu tersenyum sedih dan berkata, anak yang terbaring di tempat tidur itu adalah anak saya. Ia memiliki sejenis kanker langka dan menurut informasi yang ia dengar, hanya ada 1 dokter yang dapat menyembuhkan dia. Tetapi saya tidak punya uang yang cukup untuk segala keperluan untuk pengobatan. Dan dokter itu tinggal di kota lain. Nama dokter itu adalah Dr. Mark. Tuhan masih belum menjawab doaku, tetapi aku tahu Dia akan melakukan dan tidak ada yang dapat merusak imanku. Saat itu juga Dr. Mark tersentak kaget dan kehilangan kata-kata. Air matanya mulai berjatuhan. Dr. Mark menangis. Lalu kemudian ia mendekati wanita itu dan berbisik kepadanya, Tuhan yang Anda doakan itu adalah Tuhan yang maha besar. Dia ingat semua yang terjadi padanya hari itu. Mulai dari kerusakan pesawat, hujan deras yang menjerumuskannya dan semua yang terjadi. Karena Tuhan ingin menjawab doa wanita ini dan memberinya kesempatan menolong wanita tersebut keluar dari masalahnya dengan membantu untuk bisa mengoperasi anak yang menderita kanker tersebut. Saudaraku, pelajaran dari cerita ini hari ini
Mari kita berupaya membangkitkan iman kita dengan melihat apa yang belum kelihatan atau tidak kelihatan, sambil terus menaruh harap dan percaya, mengembangkan sayap-sayap iman kita kepada Allah dan Bapa kita yang sanggup mengadakan apa yang belum kita lihat. Saudara yang diberkati Tuhan, jika wanita tua itu mengalami mujizat ketika Tuhan mengirim dokter yang dapat mengoperasikan anaknya, maka dengar baik, apapun yang saudara gumuli hari ini, apapun yang saudara sementara harapkan hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan, bangkitkan iman kita dengan melihat apa yang belum kelihatan atau tidak kelihatan, sambil menaruh pengharapanmu kepada Allah yang hidup. Ia sanggup mengadakan apa yang belum kita lihat. Saya James Tuhumuri bersama dengan Healing Harmony Singers undur diri dari hadapan saudara. Tetaplah percaya dan beriman. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.